Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb dan sesembahan sekalian alam yang telah mencurahkan kenikmatan dan karunia-Nya yang tak terhingga dan tak pernah putus sepanjang zaman kepada makhluk-Nya, baik yang berupa kesehatan, kesempatan, sehingga pada kali ini kita dapat menunaikan kewajiban salat Jumat. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada pemimpin dan uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melalui perjuangannya lah cahaya Islam ini sampai kepada kita sehingga kita terbebas dari kejahiliahan dan kehinaan. Dan semoga salawat serta salam juga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, tak lupa saya wasiatkan pada diri saya pribadi dan kepada jamaah semuanya agar kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal untuk menuju kehidupan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tauhid adalah pegangan pokok dan sangat menentukan bagi kehidupan manusia. Karena tauhid menjadi landasan bagi setiap amal menurut tuntunan Islam. Tauhidlah yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan yang baik dan kebahagiaan yang hakiki di alam akhirat nanti. Dan amal yang tidak dilandasi dengan tauhid akan sia-sia, tidak dikabulkan oleh Allah, dan lebih dari itu, amal yang dilandasi dengan syirik akan menyengsarakannya di dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu, maka hendaklah Allah saja yang kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Hamba Allah yang beriman, tauhid bukan sekedar mengenal dan mengerti bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah, bukan sekadar mengetahui bukti-bukti rasional tentang kebenaran wujud, keberadaannya dan wahdaniyah keesaannya, dan bukan pula sekedar mengenal asma dan sifatnya. Iblis mempercayai bahwa Tuhannya adalah Allah, bahkan mengakui keesaan dan kemahakuasaan Allah dengan permintaannya kepada Allah melalui asma dan sifatnya. Kaum jahiliyah kuno yang dihadapi Rasulullah juga meyakini bahwa pencipta, pengatur, pemeliharaan dan penguasa alam semesta ini adalah Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Namun kepercayaan mereka dan keyakinan mereka itu belumlah menjadikan mereka sebagai makhluk yang berpredikat muslim, yang beriman kepada Allah. Dari sini lalu timbullah pertanyaan, apakah hakikat tauhid itu? Hamba Allah yang beriman, hakikat tauhid ialah pemurnian ibadah kepada Allah, yaitu menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan penuh rasa rendah diri, cinta, harap dan takut kepadanya. Untuk inilah sebenarnya manusia diciptakan Allah, dan sesungguhnya misi para rasul adalah untuk menegakkan tauhid dari rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, hingga rasul terakhir yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Sesungguhnya tauhid tercermin dalam kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan tidak ada ibadah yang sebenar kecuali ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasul, yaitu as-sunnah. Orang yang mengikrarkan akan masuk surga insya Allah selama dia tidak melakukan syirik atau kufur akbar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, ketika ayat ini turun, para sahabat mereka sedih dan berat. Mereka berkata, siapa di antara kita yang tidak berlaku zalim kepada diri sendiri? Lalu Rasul menjawab, laisa dzalika innama huwa syirk. Alam tasma'u qawla Luqman li ibnihi, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim.
Yang dimaksud bukan kezaliman itu, tetapi syirik. Tidaklah kalian mendengar nasihat Luqman kepada putranya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar suatu kezaliman yang besar. Ayat ini memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengesahkan Allah, orang-orang yang tidak mencampur adukan antara keimanan dengan yang syirik, serta menjauhi segala perbuatan yang syirik. Sungguh mereka akan mendapatkan keamanan yang sempurna dari siksa Allah di akhirat. Mereka itulah yang mendapatkan petunjuk di dunia. Jamaah Jumat rahimakumullah, jika dia adalah seorang ahli tauhid yang murni dan bersih dari noda-noda syirik serta ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, maka tauhid kepada Allah menjadi penyebab utama bagi kebahagiaannya dirinya serta menjadi penyebab bagi penghapusan dosa-dosa dan kejahatannya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ubadah bin As-Samit, Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abduhu wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqq wa naru haqq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, utusannya, dan kalimat yang disampaikannya pada Maryam serta ruh daripadanya, dan bersaksi pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan derajat amal perbuatannya. Maksudnya, segenap persaksian yang dilakukan oleh seorang muslim sebagaimana yang terkandung dalam hadis tadi berhak memasukkan dirinya ke surga sekalipun dalam sebagian amal perbuatan terdapat dosa dan maksiat. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ibnu Adam, innaka law ataitani bi qurabil khataya summa lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi sedangkan engkau tidak menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Hadis tersebut menegaskan tentang keutamaan tauhid. Tauhid merupakan faktor terpenting bagi kebahagiaan seorang hamba. Tauhid merupakan sarana paling agung untuk melebur dosa-dosa dan maksiat. Hamba Allah yang beriman, jika tauhidnya murni terrealisasi dalam hidup seseorang, baik secara pribadi maupun jamaah, niscaya akan menghasilkan buah yang sangat manis. Di antara buah manis yang didapat adalah 1. Tauhid memerdekakan manusia dari segala perbudakan dan penghambaan kecuali kepada Allah, memerdekakan pikiran dari berbagai kurafat dan angan-angan yang keliru, memerdekakan hati dari tunduk, menyerah dan menghinakan diri kepada selain Allah, memerdekakan hidup dari kekuasaan Fir'aun, pendeta dan togut yang menuhankan diri atas hamba-hamba Allah. 2. Tauhid membentuk kepribadian yang kokoh, arah hidupnya jelas, tidak menggantungkan diri selain kepada Allah. Kepadanya ia berdoa dalam keadaan lapang atau sempit. Berbeda dengan seorang musyrik yang hatinya terbagi-bagi untuk Tuhan-Tuhan dan sesembahan yang banyak. Suatu saat ia menyembah orang yang hidup, pada saat lain ia menyembah orang yang mati. Orang mukmin menyembah satu Tuhan, ia mengetahui apa yang membuatnya ridha dan murka. Ia akan melakukan apa yang membuatnya ridha sehingga hati menjadi tentram. Adapun orang musyrik, ia menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak. Tuhan ini menginginkan ke kanan, sedang Tuhan yang lain menginginkan ke kiri. 3. Tauhid mengisi hati para ahlinya dengan keamanan dan ketenangan. Tidak merasa takut kecuali kepada Allah. Tauhid menutup rapat celah-celah kekhawatiran terhadap rizki. Jika
jiwa dan keluarga, ketakutan terhadap manusia, jin, kematian dan lainnya menjadi sirna. Seorang mukmin hanya takut kepada Allah. Karena itu ia merasa aman ketika kebanyakan orang merasa ketakutan. Ia merasa tenang ketika mereka kalut. 4. Tauhid memberikan nilai rohani kepada pemiliknya karena jiwanya hanya penuh harap kepada Allah, percaya dan tawakal kepadanya, ridha atas qada ketentuannya, sabar atas musibah, serta sama sekali tak mengharap sesuatu kepada makhluk. Ia hanya menghadap dan meminta kepada Allah. Bila datang musibah, ia segera mengharap kepada Allah agar segera dibebaskan darinya. Ia tidak meminta kepada orang-orang mati. Syiar dan semboyannya adalah sabda Rasulullah SAW, "Ija sa'alta fas'alillah wa ija sta'anta fasta'in billah." Bila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah, dan bila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. 5. Tauhid merupakan dasar persaudaraan dan keadilan karena tauhid tidak membolehkan pengikutnya mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah di antara sesama mereka. Sifat ketuhanan hanya milik Allah satu-satunya dan semua manusia wajib beribadah kepada Allah. Segenap manusia adalah hamba Allah dan yang paling mulia di antara mereka adalah Nabi Muhammad SAW, kemudian orang yang paling bertakwa. Itulah buah manis dari tauhid yang akan membebaskan pelakunya dari kehinaan dan kesengsaraan, dan tauhidlah yang akan mengembalikan kehormatan Islam dan muslimin, mengembalikan harga diri dan kemuliaan Islam dan muslimin, dan menaikkan derajat dan martabat Islam dan muslimin di atas segala kehinaan yang selama ini dialami oleh kaum muslimin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li walakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم
واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وبارك لهم في أسمائهم وأبصارهم وأزواجهم وذرياتهم ما أبقيتهم واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.